Baik, Bapak Ibu, Masya Allah, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hari ke-11, Bu, ya, di sini. Ya. Tapi ternyata di Anas kayak hari-hari pertama, masih kok, Masya Allah. Sampai luar-luar, meludaknya. Ini jamaahnya kebanyakan atau masjidnya emang kurang mekar gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Allah, Tuhanmu itu telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, yang terbaik di antara kita adalah mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim, dzalikan asyahidin asyakirin, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, malam hari ini Allah mengizinkan kita bersilaturahim lagi, nyambung tali kasih di antara kita semua, sekaligus ngaji bareng, belajar bareng, sholat bareng ya. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu rahmatullah, kalau di atas saya nggak bisa kontak mata dengan yang kanan kiri, maka saya mohon maaf izin turun gitu di bawah ya, biar kemudian komunikasinya lebih nyambung. Bapak Ibu, alhamdulillah malam hari ini kita di malam 11, pekan depan kita akan ketemu dengan nuzulul Quran. Bapak Ibu, kalau di sini saya biasa taklim hari Sabtu pekan pertama, kuliah subuhnya tuh Bu, Pak, yang dibawakan temanya adalah 37 masalah populer. Itu membahas tentang khilafiyah yang berada di tengah masyarakat. Ya, nggak habis-habisnya jadi bahan apa namanya. Ya kalau diskusi oke ya, tapi seringkali kemudian juga bisa menjadi bahan untuk saling menyalahkan satu sama lain, yang kemudian akhirnya muncul gesekan dan bahkan perpecahan. Alhamdulillah. Kita tawarkan di sini di masjid kita tercinta di Anas ini setiap Sabtu pertama kuliah subuhnya isinya adalah itu, membahas tentang tema-tema populer yang keinginannya dua, tujuannya dua. Satu, bagi yang mengamalkannya mendapatkan kekuatan karena tahu dasarnya, tahu dalilnya. Yang kedua, bagi yang tidak mengamalkannya, faham ilmunya, jadi bisa menghargai saudaranya yang mengamalkan. Itu poinnya. Nah, tapi Bapak dan Ibu rahimakumullah, di tempat-tempat lain saya banyak mengupas tentang apa Pak Bu? Namanya saya sebut CCTQ, cara cepat terjemah Al-Quran. Itu cara metode yang saya gali dari tahun 95, Bu Bapak ya. Digabung dengan ilmu pesantren gitu, mengkombinasikan bagaimana memahamkan Al-Quran kepada khalayak ramai yang variatif latar belakang pendidikannya, keagamaannya, ngajinya gitu. Tapi bisa memahami Al-Qur'annya dengan lebih efektif. Gitu ya. Nah, itu yang saya tawarkan hari ini di pekan di belahan ke-10 yang kedua di Ramadan ini. Saya ingin tawarkan itu menyongsong menghadapi nuzulul Quran. Kita hari ini ingin belajar dari Al-Quran, surat yang Allah turunkan pertama kali kepada baginda Nabi, 5 ayat yang pertama. Cuma terbatas waktunya, saya ambil 2 ayat pertama saja. Judulnya adalah inspirasi, motivasi, ayat-ayat pertama yang turun kepada baginda Nabi. Inspirasi, motivasi, ayat pertama yang turun kepada baginda Nabi. Bapak rahmatullah, kita ambil 2 saja. Tadi saya kutip sebagai pembuka sengaja. Surahnya kita semua hafal, surah Al-Alaq. Ayatnya 1-5. Kita kutip 2 saja. Masing-masing dari 2 ayat itu punya 3 pesan. Saya ambil poin utamanya saja. Berakar dari 3 kata kunci di masing-masing ayat. Kita mulai ayat yang pertama, surah Al-Alaq ayat yang pertama, Allah buka dengan kata perintah Iqra. Iqra dari kata qara'a. Qara'a kita terjemahkan biasa apa Bu? Pak? Membaca. Iqra jadi terjemahnya bacalah. Bapak Ibu, ternyata kalau kita gali lebih lanjut, kira-kira lebih nyaman yang ini atau yang suaranya bergema nggak Bu Pak? Bergema banget ya. Nah, kalau ini bagaimana? Ah, ini lebih jelas? Oke, baik. Iya, maaf ya saya ganti. Memang beda, ini spesialisasinya beda. Kalau untuk Bilal ada ho-ho-ho-nya gitu. Bapak rahmatullah, kita mulai bagian yang pertama, ayat yang pertama. Kata kunci pertamanya adalah Iqra. Iqra dari kata apa tadi? Qara'a. Iqra, bacalah. Bapak Ibu, ternyata kalau kita gali kata dasarnya, saya sama dengan Ustaz Syairul Alim, basicnya tafsir hadis dulu 95. Kalau kita gali kata dasar Iqra itu maknanya bukan baca. Qara'a itu bukan membaca. Maknanya apa Pak Bu?
Qara'a itu artinya adalah mengumpulkan, jamaah, mengumpulkan. Maka iqra itu terjemah lafziyahnya adalah kumpulkanlah. Ustaz, kok bisa diterjemahkan membaca? Bagaimana ceritanya? Bapak Ibu, kalau kita membaca, pasti kita kumpulkan huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat. Maka kata qara'a, iqra menjadi diterjemahkan membaca, karena mengumpulkan. Baik, Bapak Ibu, tapi kalau kita maknai kembali kepada kata dasarnya, sesungguhnya lebih tepat itu kumpulkanlah memang. Maksudnya apa? Kumpulkan bukan hanya yang dibaca, yang tersurat, tapi juga kumpulkan dengan yang tersirat. Kumpulkan ayat qauliyah yang diucapkan itu dengan ayat qauliyah. Ayat qauliyah dari kata qala yang diucapkan. Qauliyah dari kata kana. Semua yang ada di alam semesta ini adalah ayat-ayat qauliyah Allah. Ya, alam semesta, Bapak Ibu, bumi, langit, bahkan diri kita sendiri adalah ayat-ayat Allah. Kumpulkan ayat qauliyah yang tertera dalam Al-Quran itu dengan fakta di kehidupan nyata dalam alam semesta ini. Ini ayat qauliyah. Kumpulkan yang tersurat dengan tersirat, ayat qauliyah dengan kauniyah yang tekstual maupun konteksnya. Jangan cuma teksnya saja yang dibaca, tapi juga baca konteksnya agar kemudian kalian tidak salah memahaminya. Itu kata iqra. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kata iqra ini kita terapkan dalam tafsirnya, berarti perintah itu bukan hanya perintah untuk membaca Al-Quran tekstual. Perintah membaca Al-Quran secara tekstual itu lebih tepat menggunakan redaksi yang lain. Namanya tilawah. Apa tadi? Tilawah. Ada musabaqah tilawatil Quran. Tilawah, talayat, tilawatan itu artinya follow. Ibu-ibu main IG kan? Ibu jadi followers. Nah, tadi subscribe. Itu followers tuh. Pak Bu, halo, mengikuti artinya. Tilawah itu mengikuti. Mengikuti huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat. Itulah tilawah. Nah, kalau tilawah diterjemahkan membaca, maka tilawah itu membaca teks. Kalau qiraah bukan hanya teks, tapi juga konteksnya, kumpulkan semuanya. Itu iqra. Itu sebab maka kalau bahasanya ilmu pengetahuan, penelitian dalam bahasa Arab itu istiqra. Riset dalam bahasa Arab itu istiqra, karena menggali semua informasi, data, referensi dari yang dibaca. Itu kata qara. Iqra, bacalah bukan hanya teksnya, tapi juga konteksnya, qauliyah, kauniyah, semua yang ada. Maka itu perintah untuk belajar setinggi-tingginya. Bukan hanya baca Al-Qur'annya, bukan hanya membaca itu dalam pengertian ilmu agama saja. Semua ilmu pengetahuan wajib kita pelajari. Itulah iqra. Ya Pak Bu. Maka ayat-ayat anak-anak kita nih yang hari ini senang di sekolah, ya senangnya eksakta misalnya gitu. Monggo silakan, nggak apa-apa. Matematika, fisika, kimia, biologi, astronomi, AI sekarang, komputer, IT. Ketua DKM kita nih IT banget, IT minded nih. Semua itu bagian dari perintah agama untuk iqra. Clear ya? Dulu adik-adik saya, kalau saya dan kakak saya dimasukin pesantren sama ayah, sama orang tua gitu. Adik-adik saya masuk STM, nggak boleh Pak. Apaan tuh? Ilmu jangan. Dikira belajar tentang sipil, bangunan itu bukan perintah agama. Hari ini kita koreksi. Semua itu adalah perintah agama untuk iqra. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu, kata yang keduanya adalah bismi rabbika. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Bu, Pak, silahkan belajar setinggi-tingginya. Tapi jangan pernah lepas dari nilai-nilai ketuhanan. Itu poinnya. Anak Bapak silahkan sekolahkan di pendidikan tinggi terbaik, eksakta, silahkan. Tapi bekali ilmu agama, bismi rabbika. Sehingga kemudian ketika mereka belajar, mereka tidak akan pernah lupa dengan nilai-nilai ketuhanannya. Kalau dia belajar menggunakan tetap menyeimbangkannya dengan nilai-nilai ketuhanan, maka kemudian insya Allah mereka tidak akan tersesat jalan. Hari ini banyak ilmuwan modern Pak, ateis, tidak bertuhan. Atau sekurang-kurangnya agnostik, meragukan semua agama. Apa sebab? Sebab mereka belajar nggak pakai nilai-nilai ketuhanan. Mereka menganggap kalau belajar didampingi dengan ilmu agama itu malah meruntuhkan akal. Karena agamanya dogmatik. Bapak Ibu, kenapa kalau mereka meninggalkan agamanya? Karena agama mereka nggak rasional. Kalau agama kita tidak. Islam ini agama yang rasional. Kata Ibnu Sina, akal itu wahyu pertama. Al-Quran ini wahyu yang mendampingi akal. Maka harus sinkron pasti antara akal dengan wahyu. Itu hebatnya Islam, Pak.
Agama melarang kita untuk main judi, laka akal sama. Agama melarang kita untuk menzalimi orang, korupsi, akal sama. Agama melarang kita zina, sama, sinkron. Karena kita agamanya rasional. Bapak Ibu, maka silahkan belajar setinggi-tingginya, tapi jangan pernah lepaskan nilai-nilai ketuhanan agar tidak tersesat jalan. Itulah kemudian yang kita lihat dari sejarah. Ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al-Ghazali, Ibnu Rushd, Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi orang sono. Orang sininya susah bilang Al-Khwarizmi. Algoritma itu Al-Khwarizmi, Bu. Islam banget itu. Mereka hafal Al-Quran usia 79 tahun. Mereka tapi juga canggih ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu Bismi Rabbika. Yang ketiga, terbatas waktu kita, Alladzi khalaq. Allah tutup ayat yang pertama dengan kalimat Alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Bapak Ibu, kenapa yang pertama kali disebut oleh Al-Quran ayat yang pertama adalah soal penciptaan? First of all, tentu jawabannya adalah karena kalau tidak ada penciptaan, kita tidak ada, manusia tidak ada. Siapa yang mengenal Allah? Tapi ada poin Pak Bu, yang paling penting di balik itu adalah, hai manusia, belajarlah setinggi-tingginya. Jangan lupakan nilai-nilai agama sampai kamu jadi penemu, sampai kamu jadi pencipta, sampai kamu jadi kreator, sampai kamu jadi apa bahasa sekarang Pak Bu? Kalau inovator gitu. Pak Bu, sekarang mari lihat. Di zaman modern ini siapa penemu? Para penemu modern siapa? Yang James Watt, apalagi misalnya. Bell, siapa lagi? Newton. Orang sono semua. Kenapa umat Islamnya nggak ada? Padahal ayat pertamanya Allah perintahkan, bacalah setinggi-tingginya, secanggih-canggihnya, secerdas-cerdasnya, sampai kamu ekspor di bidangnya, menjadi ahli, menjadi penemu, menjadi pencipta. Halo, hari ini umat Islamnya berantem soal khilafiyah, nggak habis-habis. Akhirnya energi kita nggak cukup untuk lebih canggih lagi ilmu pengetahuannya. Hari ini Iran sedang diserang oleh Amerika. Bu, kalau nggak canggih ilmunya, kalau nggak canggih teknologinya, persenjataannya, nggak bakal ada Iran kemudian berani tegak melawan Amerika. Bu, maka umat Islam harus canggih, cerdas ilmu pengetahuan dan teknologinya, termasuk persenjataannya. Dua, yang ketiga, Alladzi khalaq, tadi sudah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan, jadilah penemu. Ayat yang kedua sekarang, Bapak Ibu, Allah memulai ayat yang kedua dengan kata yang sama penutup surat ayat yang pertama. Apa tadi? Khalaqal insana min alaq. Apa maknanya, Bu? Ini taukid lafzi. Jangan cuma sekedar belajar. Anak-anak kita tuh yang penting sekolah habis dilulus gitu, udah. Enggak, harus sampai pada ekspor. Menjadi profesor di bidangnya, menjadi ahli di bidangnya, jadi penemu, jadi ahli. Itu khalaqa diulang kedua kali. Ayat yang pertama. Ayat yang kedua, awal ayat yang kedua. Khalaqa al-insan. Yang keduanya adalah al-insan. Bapak Ibu, al-insan dengan an-nas kata dasarnya sama. Minimal 4. Berapa tadi? Halo, ibu-ibu siap mulai lanjut lagi? Bu, arisannya belum dimulai. Bu, arisan belum dimulai. Sabar sebentar. Habis ini boleh silakan terserah. Ada 4 kata dasar pembentuk an-nas dan an-naus. Apa al-insan? Apa itu? Yang pertama an-naus. Manusia itu diambil dari kata an-naus. Apa bu artinya? An-naus itu bergerak. Maknanya apa? Manusia kalau pengen sehat bergerak. Dan itu yang ibu-ibu lakukan hari ini. Jogging pagi-pagi kan? Apalagi hari libur besok, Bu. Oh, jogging sini. Bagus tuh. Karena an-naus itu bergerak artinya. Manusia kalau pengen sehat bergerak. Tapi ada makna sosialnya adalah, hei manusia, kalau kamu benar-benar manusia, kamu harus bergerak dinamis, berkontribusi kepada masyarakatnya. Jangan keberadaanmu jadi beban. Keberadaanmu nggak ada artinya di tengah masyarakat. No. Jadi apapun kamu harus berkontribusi kepada masyarakatmu. Itu an-naus. Artinya bergerak dinamis. Jadi ketua RT, ketua RW, ketua majelis taklim, ketua DKM itu bagian dari kontribusi kita, an-naus. Yang kedua manusia, disebut manusia karena berasal dari kata al-uns. Apa al-uns, Bu? Al-uns itu artinya jinak. Al-uns itu artinya adalah harmonis. Al-uns itu damai. Manusia disebut manusia karena dia cinta damai, senang keharmonisan, senang gaul satu sama lain. Halo,
Manusia itu hakikatnya given dalam dirinya bukan orang yang senang rusuh. Karena kita tercipta dari tanah, tanah itu diinjak juga nggak protes. Ya kan? Maka kalau ada manusia senangnya rusuh, itu berarti dia tercipta dari tanah, cuma tanahnya tanah ya. Kalau ada manusia mukanya serem, nggak enak dilihat orang, oh berarti dia tercipta dari tanah, tanah kuburan. Kalau ibu suka jajan berarti tercipta dari tanah, tanah abang. Itu al-uns ya bu. Jadilah orang yang cinta damai karena itulah manusia. Yang ketiga dari kata nasiya yansa artinya apa bu? Lupa. Lupakan kesalahan orang. Kesalahan suami 10 tahun diuntit-untit sampai sekarang. Ayah kemarin ngomong, kapan 10 tahun lalu? Lupakan kesalahan orang. Halo, namanya kita hidup bermasyarakat Bapak Ibu ya pasti ada gesekannya. Udahlah, maafkan. Sebentar lagi nih Ramadan ini, kemudian lagi Idul Fitri, maafkan lapang dada. 3, yang keempat dari kata an-nisa. Apa Bu an-nisa? Perempuan. Surat keempat an-nisa, perempuan. Apa sebab? Sebab tidak ada manusia satupun manusia yang tercipta kecuali berasal dari seorang perempuan. Kalau Nabi Adam lain ya Pak Bu, setiap kita terlahir dari perempuan. Apa makna sosialnya? Manusia hormati perempuan, ibumu, istrimu, kakak dan adik perempuan, lindungi mereka. Itu ya jangan sampai malah sekarang gitu ramai banget. Setiap saat selalu ada kejadian perempuan itu dilecehkan, bahkan kemudian luar biasa. Ya tuh ya luar biasa. Itu an-nas. Yang terakhir ini masjid namanya an-nas. Pesan kepada kita Pak Bu, jadilah manusia itu yang bergerak dinamis, berkontribusi, cinta damai dan melupakan kesalahan orang, menghargai kaum perempuan. Itu an-nas masjid kita. Terakhir yang ketiga, khalaqal insana min alaq. Alaq itu artinya apa Bu Pak? Segumpal darah kita terjemahkan. Makna redaksionalnya bukan segumpal darah. Alaqah itu artinya adalah menggantung. Alaq itu yang menggantung. Kenapa disebut manusia itu diciptakan dari yang menggantung? Sebab setiap kita sejak awal penciptaan tergantung. Ketika kita di dinding rahim, nempel tergantung di dinding rahim ibu. Begitu ceprot lahir, apa sudah bisa jalan kaki sendiri? Main gitu. Tergantung kepada ibu, kepada orang tuanya. Sekarang Ustaz, sekarang sudah saya dewasa, udah segalanya saya punya, duit segala macam banyak, nggak aset sabrak-abrak, nggak butuh lagi orang lain. Apa iya Bu? Sekarang banyak negara gagal. Ada dulu Venezuela, ada sebelahnya India itu apa Sri Lanka, ada lagi sekarang yang baru-baru Afrika. Duitnya banyak, jutaan, tapi untuk beli telur 1-2 butir aja mesti jutaan. Bapak Ibu meskipun Bapak Ibu kaya, kalau tidak ada bahan makanan yang bisa dibeli, harga bahan makanan pokok itu mahal harganya, buat apa uangnya? Maka pesan sosialnya adalah, manusia, sehebat apapun kamu, secanggih apapun kamu, secerdas apapun kamu, sekaya apapun kamu, seberkuasa apapun kamu, jangan pernah kamu lecehkan manusia. Sebab kita semua tergantung kepada manusia yang lain. Mudah-mudahan manfaat. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.